Pak Sarsul. Kita undang teman-teman lainnya ya sambil jalan. Ini sudah cukup banyak ya teman-teman. Sudah hadir. Oke, representatif, snaker, damkar, info ya dari bagian-bagian kecamatan. Baik, terima kasih. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dipertemukan kembali dalam acara finalisasi data aplikasi di pemerintah Kabupaten Gresik dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Baik, teman-teman OPD, Dinas Kominfo dan OPD sampai ke kecamatan, pada hari ini kami ingin mengkonfirmasi kembali ya misalnya finalisasi atas data aplikasi yang sudah beberapa hari sebelumnya kita lakukan DES. Okay. Dari surat yang kita kirimkan surat ke para OPD, di mana di sana juga ada dilampirkan link untuk daftar aplikasi sesuai dengan arsitektur aplikasi 2021-2026. Kemudian di hari apa itu kemarin itu Selasa, Rabu atau Rabu Kamis itu ya, itu dilakukan DES untuk konfirmasi aplikasi-aplikasi mana yang memang masih aktif, mana yang sudah tidak aktif, terus kemudian kolom-kolom lainnya narah hubung dan sebagainya itu dilakukan verifikasi ya. Itu. Selama beberapa hari kemudian ditindaklanjuti juga dengan konfirmasi by phone dan sebagainya dengan berharap data yang ada itu benar-benar benar-benar sesuai dengan kondisi real yang ada di OPD, sehingga pada saat nanti kami akan tetapkan atau kirimkan ke bagian hukum untuk ditetapkan menjadi SK Bupati untuk aplikasi sesuai dengan Perpu 23, maka tidak ada lagi nanti yang merasa ditinggal, merasa, punya saya nggak belum masuk. Nah, ini mumpung sekarang kita ketemu, nanti dari daftar yang ada, ya monggo nanti bisa di confirm kembali. Baik, next. Mas, ya ini ya kita flashback lagi dasar hukum kenapa kita menasarkan kegiatan mulai dari tes sampai verifikasi dan finalisasi aplikasi data aplikasi ini, yaitu Perpu 23 tahun 2021 tentang SPPE, di mana pasal 23 ayat 2 aplikasi SPPE itu ya dibagi menjadi 2, aplikasi umum dan khusus ya. Kemudian pasal 25 kita ke arah ke aplikasi khusus karena itu ada domain di pemerintah daerah, di mana pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana masih pasal-pasal 23 ayat 2 di atas yang huruf B didasarkan pada arsitektur SPP dan peta rencana. Makanya kemarin kita coba verifikasikan arsitektur SPPE, arsitektur aplikasi yang salah satu dari domain SPPE itu dicocokkan dengan kondisi real yang ada di OPD. Nah, kalau peta rencana itu adalah yang akan direncanakan 5 tahun ke depan. Nah, kemudian di pasal 26 ayat 7, di mana aplikasi khusus ya yang dikembangkan oleh pemerintah daerah ditetapkan dengan keputusan bupati. Nah, inilah dasar kami nantinya akan mengajukan data aplikasi yang ada di Pemkab Gresik ini untuk dijadikan keputusan bupati. Next, okay. Nah, kondisi existing
ya saat ini kalau berdasarkan dokumen arsitektur SPBE ya arsitektur aplikasi SK Bupati nomor 043348 HK 437.12/2021 di mana ada total pada saat itu di dirangkum oleh tim konsultan pada saat pembuatan dokumen arsitektur SPBE itu ada total 250 aplikasi. Nah, terdiri dari 64 aplikasi instansi pusat dan 186 aplikasi dari OPD atau pengembangan OPD. OPD mengembangkan bisa pihak ketiga, bisa dengan swakelola, bisa dengan prakomnya. Kalau jika memang ada prakom, mungkin bisa membuat, maka bisa dibuat sendiri. Nah, itu ya. Terus kemudian hasil verifikasi dan tes aplikasi bulan Mei tahun 2022, di mana dari 250 aplikasi tersebut itu terdapat 92 aplikasi tidak aktif atau plus belum aktif. 92. Nah, kemudian dari yang aktif itu tinggal 158 aplikasi, di mana dari 198 itu 62 itu aplikasi pusat. Dan 96 itu aplikasi yang dikembangkan oleh OPD atau yang dipunyai oleh OPD. Itu ya yang kondisi real sekarang. Nah, itu tidak jauh data yang sebelumnya memang tahun 2019 sudah pernah kami kami verifikasi dan itu menjadikan data dasar pada saat penentuan jumlah persentase aplikasi yang sudah terintegrasi itu adalah 83 pada saat itu 2019 itu adalah menggunakan aplikasi. Nah, kondisi sampai 2022 Mei ini 96 wajar. Nah, ini kalau saya melihat ini selama 2 tahun jalan 3 tahun ini naik sekitar 13 aplikasi, ini adalah satu yang wajar. Nah, akan tetapi saya cek juga masih ada beberapa yang perlu kami cross check kembali sebenarnya, karena ada yang ganti nama, tapi nama yang lama masih dilaporkan. Nah, ada yang lama sudah tidak ada, ini masih ada. Nanti kita coba satu-satu. Next, ini. Nah, mumpung kita ketemu soal pembahasan aplikasi, ya pemerintah daerah itu berwenang dalam pengembangan aplikasi khusus. Ya, aplikasi khusus ini memang tidak berbagi-bagi dengan pemerintah daerah lain atau pemerintah pusat. Gitu ya. Di pasal 25 disebutkan bahwa pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus berdasarkan arsitektur SPB dan peta rencana. Nah, ini fix. Harus ada. Makanya di tahun ini, karena kemarin saya cek ya, pada saat verifikasi Renja tahun 2023, ada beberapa, cukup banyak lah, OPD yang akan mengembangkan aplikasi itu tidak ada di peta rencana dan di arsitektur SPB. Nah, jika ini akan dilanjutkan, maka kami pastikan tahun 2023 kami akan rekomendasikan untuk tidak boleh dilaksanakan. Akan tetapi tahun ini kami membuka peluang untuk review arsitektur SPB dan peta rencana, ya khususnya pengembangan aplikasi. Jika memang dibutuhkan pemasukan baru di peta rencana dan arsitektur khususnya ini aplikasi, monggo. Nanti pada saat sudah mulai melaksanakan review tersebut, tolong dibantu sangat ya dari OPD apa aja yang memang dibutuhkan ya, sehingga jika OPD nanti mengembangkan sudah tercantum di arsitektur dan peta rencana SPB. Baik, kemudian nomor 2 ayat 2, pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus bagaimana Mas di ayat 1 dilakukan oleh perangkat daerah yang memiliki perangkat komputer. Nah, ini jelas jika punya perangkat prakom
Dan sekarang apalagi Prakom itu jabatan fungsional yang memang harus untuk mencukupi angka kreditnya, ya salah satunya dia membuat aplikasi. Nah, ini bisa dilakukan oleh OPD dan dikonsultasikan ke perangkat daerah yang punya fungsi pengelola TK atau Diskominfo. Itu ya. Jadi bisa dilakukan sendiri. Terus kemudian perangkat daerah yang tidak memiliki SDM Prakom dapat mengajukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus kepada perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan TIK. Dapat ya, berarti bisa usul kepada Kominfo untuk mungkin Kominfo akan membuatkan aplikasi tersebut. Ya, itu. Nah, ataupun juga seandainya dianggarkan sendiri juga bisa, atau permohonan dari Kominfo juga bisa. Apalagi kami insya Allah tahun depan kami akan merekrut tenaga ahli programmer ya, sehingga jika ada kebutuhan mungkin nggak perlu lagi harus mengeluarkan anggaran PL atau jasa konsultasi lagi. Ya, tapi ya tergantung dari kondisi ya. Ini kami sudah mulai mencoba memindahkan jasa konsultasi yang ada menjadi jasa konsultasi tenaga ahli. Terus kemudian pengajuan sebagaimana dimaksud ketiga dilakukan pada proses penyusunan rencana dan anggaran SPBD. Nah, ini jelas sesuai dengan kami ya tahapan perencanaan. Jika memang itu perlu perlu PL atau apa, harus sesuai dengan perencanaan. Baik, next. Oke. Nah, di pasal 26 itu mengatur tentang pengembangan aplikasi khusus. Ya, pertama sesuai dengan standar teknis di ayat 1. Ayat kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku ya. Dan 3, pembangunan SDLC ya, sesuai dengan siklus pembangunan aplikasi, di mana ada perencanaan. Kalau ada perencanaan itu ya sesuai dengan peta rencana, dan juga ada DPA atau RKA-nya, kemudian analisis. Di analisisnya ada kebutuhan user requirement, sistem requirement, kemudian ada desain, ya desainnya seperti apa, modelnya seperti gimana, ada juga diagram flow-nya, ada mungkin terusnya ada dokumen SRS-nya, kemudian ada implementasi pada saat pekerjaan seperti apa, sampai sampai pelaksanaannya, testing, terus pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan nanti jalan atau tidak, kemudian 5, pemeliharaan. Karena aplikasi ini adalah bantu yang perlu dipelihara jika terjadi malfunction atau ada kekurangan-kekurangan di dalam satu sistem itu. Kemudian ayat 4 itu aplikasi khusus harus dilengkapi dengan dokumen 1, kode sumber, source code. Harus ada, source code-nya harus tersimpan. Nah, terus kemudian dokumen perancangan, aplikasi SRS-nya, ya. Terus kemudian standar requirement system, ya, sistem itu. Terus dokumen manual administrator, ya, pengguna dan instalasi itu wajib. Dan biasanya sudah dimasukkan di klausul di KK. Kemudian ayat 5, dokumentasi tersebut yang di atas itu wajib diserahkan ke Kominfo paling enggak 1 bulan setelah terima, ya, setelah terima hasil itu 1 bulan kemudian diberikan ke Kominfo untuk kami inventarisir. Kemudian ini next ya, jadi seperti itu nanti yang sudah mengembangkan di tahun ini nanti akan kami data dan kami mintakan dokumentasi tersebut. Kemudian nomor 6, aplikasi khusus ditempatkan pada pusat data. Nah, pusat datanya itu ya di Kominfo, ya kami ada 2, yaitu di pusat data di daerah yang ada di lantai 2 kantor bupati, dan ada di pusat data nasional. Ada beberapa yang sudah kami pindahkan ke contoh kemarin Sipantas, kemudian SID, Simpat, itu sudah beberapa kita pindahkan ke pusat data nasional. Kemudian 7, aplikasi khusus ditetapkan dengan putusan bupati. Nah, ini jelas. Untuk kali ini kita coba untuk menjadikan dasar atau dasar hukum penggunaan aplikasi yang ada di OPD, dan juga dasar
OPD untuk melakukan pengembangan, pembangunan, atau pemeliharaan, ini sudah ada SK Bupati. Next, ya. Nah, dalam pengembangan tadi ya sudah ada, ya, tapi tetap ada rambu-rambu dari Perpres 95 tahun 2018. Di bagian kedua pembangunan dan pengembangan aplikasi umum, di mana pasal 63 pembangunan dan atau pengembangan aplikasi umum ditujukan untuk memberikan layanan SPBM mendukung kegiatan pemerintah bidang. Nah, ada 8 sektor, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan jasa, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, dan pengaduan pelayanan publik. Itu adalah ranahnya aplikasi umum, dan nantinya itu sesuai amanat Perpres itu akan disediakan oleh pemerintah pusat. Nah, di situ disebutkan paling lambat 2 tahun setelah peraturan presiden ini. Tapi ya sampai sekarang lebih dari 2 tahun pun ya ada beberapa yang belum ditetapkan. Contoh SIPD aja meskipun sudah dipakai, diwajibkan, itu aja belum ditetapkan menjadi aplikasi umum oleh Kemenpar. Yang menetapkan adalah Menteri PAN-RB. Ya. Kemudian di ayat 3 itu ada rambu-rambu yang harus kita taati, kita harus hati-hati, yaitu setiap pimpinan instansi pusat dan kepala daerah mencegah dan atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum sebagaimana dimaksud ayat 1. Nah, tapi dalam hal instansi pusat dan pemerintah daerah menggunakan aplikasi jenis sebagaimana maksud pada ayat 3, instansi pusat dan pemerintah daerah harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat 3. Sehingga jadi gini, intinya 8 area itu harus berhati-hati dalam kita menggunakan yang kita punya. Gitu ya. Contoh di perencanaan, penganggaran, kita sudah pakai SIPD. Tapi ternyata SPD-nya belum ditetapkan dan SIPD belum mencakup seluruhnya sampai keuangan, maka kita bisa menggunakan SIPKD yang kita punya sebelumnya. Ini seperti itu. Nah, terus kemudian pengadaan barang jasa, contohnya SPSE. SPSE itu sudah ditetapkan menjadi aplikasi umum dan kita sampai saat ini ya menggunakan SPSE. Itu hampir seluruh KLDI ya, seluruh kabupaten kota se-Indonesia sudah pakai SPSE. Kemudian kearsipan sudah ada Serikandi yang insya Allah rencananya di bulan ini kita akan coba laksanakan jika sudah mendapatkan izin atau akun live dari Andri. Kemudian untuk pengaduan pelayanan publik itu lapor SPAN. Lapor SPAN. Jangan sampai lapor SPAN ini di kabupaten kota tidak digunakan. Meskipun kita sudah punya banyak kanal-kanal pelaporan ya. Gitu. Nah, diharapkan di sini yang punya website, yang punya aplikasi apa, jika ada kata-kata pengaduan, harap di-link-kan aja ke lapor SPAN sehingga bisa satu pintu, gitu ya. Terus ini masih debatable, masih bisa dikembangkan oleh OPD untuk akuntabilitas kinerja ini ya. Jadi ada sakit kalau bagian organisasi itu menggunakan. Pemantauan dan evaluasi itu masih dikembangkan oleh teman-teman pembangunan ya, yang dulu namanya e-controlling ya, SMAP itu. Terus kemudian kepegawaian masih ada Simpek ya, Simpek masih dikembangkan, masih digunakan juga, ada masalah karena kepegawaian belum ditetapkan oleh Kemenpan aplikasi apa seperti SAPK gitu ya, belum ditetapkan. Oke. Itu dari rambu-rambu Perpres 95 tahun 2016 yang memang harus kita taati ya, kita taati jangan sampai kita salah langkah sehingga itu menjadi temuan dari pemeriksa. Baik, next, Mas host, ada file ini ya, yang Excel itu sudah dikasih belum? Nah, tolong dikasihkan dulu Mbak Mega ke host. Dari yang tadi kami jelaskan ya, Bapak Ibu OPD, mungkin sebelum kami perlihatkan hasil apa namanya, Des, ada pertanyaan mungkin?
dari teman-teman? Monggo, kalau ada yang bertanya, mungkin ada yang sedang mengerjakan aplikasi yang apa ya tidak masuk di dalam ini peta rencana, ya gimana caranya gitu, atau ada yang mau mereview. Kemarin ada kami masukkan surat dari beberapa OPD permohonan review untuk peta rencana dan hasil itu. Oke, sambil nunggu sharing ini ya, apa Excel sebentar ya. Nah, oke, ini daftar aplikasi yang sudah kami himpun dari sekian 250 itu tadi kita lihat sudah ada yang aktif, tapi dari yang aktif tinggal 198, tapi dari OPD sendiri hanya 96, ya hanya 96. Jadi nanti yang kami SK-kan itu adalah aplikasi khusus yang dimiliki OPD, bukan yang dari instansi pusat. Ya. Itu yang kami SK-kan. Ya, baik, kami lihat di sini contoh ya, kita lihat ada Siharka, ya inspektorat, ya lanjut ke bawah. Mungkin inspektorat bisa lihat ya, teman-teman bisa cek pelan-pelan. Ya, terus ada website inspektorat. Nah ini ada voice to text punyanya Setwan. Pelan-pelan, nah sebentar ya. Terus website DPRD ini masih ada, terus kios DPRD. Nah, jadi kalau memang ada, ya sebut ada. Kalau memang sudah di grounding atau nggak dipakai, dilaporkan saja, gitu ya. Ya, next ada ini bagian hukum website JDIH, oke. Lanjut ada kiosnya bagian hukum, ini ada di kantornya, ada oke. Nah, website BLP, nah, kalau memang ini ada yang dari BLP, websitenya ini kalau memang ada website ya tolonglah dikasih info alamatnya, apa blp.gojekap.go.id atau apa, tolong nanti ya segera ya dari BLP mungkin bisa cek. Ada sirup, nah sirup ini jelas pusat ya, oke. Next lanjut, kemudian ada SOSE, ya ini punyanya museum pusat tapi ini punya kita, ada di ruang server. Oke, e-reporting ini masih ada belum? Kalau masih ada, masih ada. Nah ini controlling punyanya pembangunan. Sekarang itu namanya apa? Tetap e-controlling kah? Atau SMAP? Nah, ini harus jelas. Alamatnya sekarang tuh yang bisa diakses di mana? Karena saya cek tadi apa alamatnya saat saya browsing nggak bisa. Ya, saya nggak bisa. Ini harus kita cek kembali, gitu ya. Oh, kenapa nggak bisa ini? Terus kemudian ada spanduk. Nah ini bagian pemerintahan. Ini bagian pemerintahan ini apa, ada yang hadir pemerintahan? Ya, ada yang hadir nggak? Pemerintahan hadir, ini Pak. ada ya? Ya tolong ini ada kan si penanduk itu jadinya gimana? Tetap mau dilaksanakan di grounding karena ini ada si Intan paten. Sebenarnya kan sama. Dulu kan namanya paten. Ganti kabak gantinya si Intan. Ganti kabak lagi namanya si penanduk. Barangnya bodoh. Gimana itu? Posisi masih grounding, Pak Fahri. Jadi paten itu kan sudah nggak ada. Kan gitu ya, Mas ya? Ya. Nah, berarti nanti ini note ya, ini paten ini akan nggak ada kan. Si Intan ini juga sudah tidak ya, intinya kan gitu ya. Sudah vakum, Pak. Ganti apa? Sudah vakum. Ya vakum itu kan berarti nggak digunakan kan gitu. Ya. Jadi biar nggak jadi beban di kalau kapan hari kami dimintain data oleh BPK soal aplikasi yang ada itu.
daripada itu jadi masalah di OPD kan mending nggak usah dilaporkan kan gitu kalau memang nggak digunakan atau sudah di grounding gitu. Baik. Terus kemudian ya terus si pelanduk itu kan sebenarnya kan yang terakhir ya Mas ya, si pelanduk. Iya Mas. Iya Nah, Pak. ya betul toh. Nah itu nanti mungkin itu tinggal mau dilaksanakan kapan, mau jadi atau gimana, monggo karena yang penting itu masih bisa diakses. Intinya masih bisa diakses gitu. Oke, Siap. menurutnya kan gitu ya untuk Sinta sama paten sepertinya sudah perlu di grounding. Oke, terima kasih Mas. Oke, lanjut. Siap. LPPD ini siapa nih? Menurut ya? Oh iya tadi. LPPD. LPPD. Ini masih ada tak? Halo? Bentar, saya konfirmasikan sebentar Pak. Pak Bida, LPPD itu masih aktif dipakai kah? Masih ya? Masih Pak, masih aktif Pak. Masih aktif itu yang mengembangkan pemerintah sendiri atau pemerintahan atau punya pusat? Mbak Vida itu punya pusat atau punya kita sendiri? Punya pusat ya? Punya pusat Pak Fahri. Dan itu masih aktif. Pusat ya? Ya. Oh, berarti pusat ini. Oke. Note ya, LPPD pusat ya. Oke, jadi bukan punyanya pemerintahan ya. Oke. Bukan Pak. Tahu kira-kira alamatnya apa? Alamatnya, aksesnya. Saya tanyakan lagi, Pak. Yeah. Iya. Monggo dilanjut Pak Fahri, kami konfirmasikan terlebih dahulu. Bisa ketik di chat ya alamatnya. Siap, siap. Baik, lanjut. Kemudian ada 21, ada laporan keuangan BUMD. Ini perekonomian desktop ya. Kalau desktop saya hanya alamatnya karena install. Kalau memang aktif ya sebut aktif, kalau enggak ya bilang aja enggak. Terus penilaian kinerja BUMD ini juga ada desktop. Perekonomian, monggo kalau ada yang disampaikan langsung aja di open mic ya. Perekonomian ada, oke, saya skip. Kone, saya sekarang ada apa-apa, ojo sarana awak dhewe lho ya. Yes. Lanjut, Sakib, Hortala, bagian organisasi. Ini kemarin kayaknya mau diganti namanya Akri, apa ya namanya? Sakri atau Akri gitu ya, gitu. Kayaknya aktif, oke, saya sudah confirm itu. Terus kemudian ini bagian umum, sistem aplikasi persuratan, ya masih aktif. Saya lihat tadi saya coba masih aktif. Mungkin nantinya kedepannya akan kita grounding ya kalau sudah menggunakan Srikandi. Terus kemudian sistem pengolahan barang, bagian umum, ini bentuknya web. Nah, webnya ini alamatnya di mana? Mungkin bagian umum ada yang bagian umum ada. Bagian umum ada ya. Oke. Ini kita confirm lagi. Nah, terus 26 ini sistem informasi administrasi kecamatan. Nah, ini ono. Ini kayaknya nggak ada ini ya. Dari pemerintahan nggak ada ya. Sudah mati kan kalau misalnya. Dulu setahu itu ada di satu paket sama paten. Iya, iya Mas. Dari pemerintahan? Oke Pak, sama. Sama ya. Yes, yes. Sudah nggak ada ya? Nggak ada. Ada, oke. 26 nggak ada. Sama telu ya. Terus lanjut 27 Krishna. Ini punya pusat. Oke. Ya, lanjut. Bot Telegram. Bapeda, Mas Dino. Halo. Yo. Ya. Oke, Bro. Bot Telegram ini masih dilanjut atau gimana? Nggak aktif. Tidak aktif.
Tidak, Tidak tidak ada. bro. Nanti mau grounding atau mau Pak Fahri, mau tanya. Ya. Nanti itu yang mau di SK, ya tidak aktif yang buat Telegram. Mau tanya ya? Ya. Sudah diambil alih sama Dispenduk Capil untuk pendataan kemiskinan buat Telegram. Itu ya. Ya, Pak Fahri mau tanya, Ya. Untuk yang di SK-kan, ya kan? Ya. Itu nanti saya mau koreksi lagi, ada berapa yang aktif aplikasi yang ada di Kabupaten Gresik ini? Jumlahnya yang aktif. Ya. Ada berapa? Ada ya, berapa ini tadi? Tadi sementara tadi itu ada 96 aplikasi aktif. Untuk yang aktif ya ini ya, yang aktif ya. Yang tidak aktif? Tidak aktif. Yang tidak aktif? 100. Yang aktif itu untuk OPD karena ini datanya ada yang dari pusat juga, gitu Mas. Oh gitu. Jadi enggak gini, tadi kan yang di SK kan hanya yang OPD saja, yang di pusat enggak usah. Enggak, betul. Untuk yang aktif yang di OPD berapa? Yang aktif hanya 96. Yang OPD saja yang aktif. Ya, kayaknya tadi ada 96 ya benar. Terus kita kan belum revisi lagi ini. Setelah kita confirm lagi nanti kalau sudah clear, nanti segera kami konfirmasi ke sampean lagi, Mas Tino. Yang masih istilahnya yang belum aktif ya mau berjalan, ini kan nanti juga mau di SK-kan. Itu apa nunggu sekalian yang masih yang nunggu yang belum aktif masih berjalan sekalian? Kan yang sudah aktif ada berapa tadi ya, yang tidak aktif berapa, terus ada yang belum tapi masuk berjalan. Ini apa nanti SK-nya sekalian nunggu yang belum tapi yang mau berjalan, belum istilahnya belum aktif tapi mau berjalan untuk aplikasi ini. Iya, sekalian nunggu ya nanti ya. Iya, jelas nanti akan tambahkan. Jadi makanya ini kan ini berdasarkan data kemarin pas waktu tes. Nah, jika memang ada tambahan nanti mohon dilaporkan sehingga kami sebelum membuat SK ini ya minimal kami akan mengakomodasi yang tahun ini dikembangkan. Untuk sistem informasi penelitian yang ada di Bapeda sepekan itu kan untuk bulan ini insya Allah mau diaktifkan kan ini. Nah itu nanti nunggu pengaktifannya ya ini ya. Kan ini mau diaktifkan untuk bulan ini nanti. Rencana kami akan kirimkan ke bagian hukum di akhir bulan ini, Mas. Jadi kalau sudah ada akhir bulan ini ya. Kalau Bapeda sudah selesai pengembangannya, nanti kami cek. Nah kalau sudah ya saya konfirmasi. Jadi untuk yang terima kasih Mas Fahri. Terima kasih. Terima kasih. Ini simptomnik apa, Mas Tino? Simptomnik apa? Yang mana itu aplikasi yang mana? Grande simptomnik lah jadi siji. Nah ini ya. Oh iya itu sudah diambil alih sama ini. Mana? Diambil alih atau kependudukan. Tadi saya tanya sama Mas Agung bidang sosbud itu sudah dialih di kependudukan Mas Tino. Oke itu. Diambil alih itu ya apa maksudnya? Kependudukan, oke. Diambil alih itu gimana maksudnya? Tanya Mas Agung aja ya. Ya nanti saya menangani masalah bisa diakses lagi. Kami cek sudah nggak bisa diakses lagi. Nggak bisa diakses lagi. Itu, tapi datanya sudah kami tarik ke kami selamatkan ke data warehouse. Oke. Terima kasih Mas Fahri itu. Ya. Oke, thank you. Next. Yang dari Dinas Pendidikan, itu waktu itu kan aplikasinya memang dari Dinas Pendidikan, cuma yang menghimpun data kan di Sosbud itu punyanya siapa tadi kemarin ya, yang dari Dinas Pendidikan itu ya, punyanya Mbak Yani itu loh. Itu aplikasinya Dinas Pendidikan ya. Sedang poin lapor ini itu. Ya. Bapeda ya. Oke. Ya. Ini nanti kita sharingkan di ini. Mau nanti host bisa sharekan file Excel-nya di chat ya, di chat tolong di di chat. Oke. Untuk yang di chat nanti saya akan bacakan ya. Kemudian ada si Eko ini masih jalan, oke, di Bapeda. Next.
Terus next ya, pelan-pelan. Terus ada si pekan apa ini? Si pekan pelayanan pelayanan penelitian. penelitian ini Ya, sudah aktif ya. Oke. ya. Oke, nanti ini masih belum masuk ke mana ini administrasi pabrikan. Ini layanan pabrik ya ke Layanan publik, nggih. mahasiswa itu ya. Mahasiswa KKN ya yang mau magang ya KKN, ajar riset penelitian juga, dosen. Oke. Terus website Bapelitbangda masih aktif ya. Masih aktif, Bapelitbangda juga masih aktif. Next. SIPKD masih dari tapi kalau untuk sebentar. SIPKD-nya ini berarti BPKD nanti BPKD ya. Oke. Masih bisa dipakai untuk ini. Oke, lanjut ada SIM enggak? Ya, sekarang pindah ke BPKD, teman BPKD ini ada SIM gaji, SIM bada. Lanjut. Oke. PTPD ini ada aplikasi persuratan desktop. Ya ini cek lagi nanti ya persuratan 039. Ini ada yang dari BPKD? Ya, nggak ada ya. Oke. Nanti kami cek lagi. Terus kemudian Sismiap, oke masih ada. Lanjut, Mas 40 ya. TPPB oke, Simpada oke ya lanjut. Ini masih ada. Saya lihat sini BPTATB, Simap. Nah, Simap ini oke. Website oke. NTPN oke. Ya. Terus tax surveillance oke. SPOP oke. BPKD banyak saya. Oke, online materi span. Kemudian oke. Oke, kita masuk ke BPBD. BPBD hanya ada website saja. BPBD yang masih aktif. Oke. Kemudian BKD, kita masuk BKD ya. Ada BKD yang ikut ya. Ini ada Sipantas, oke. Jalan, Simpek, oke. Lanjut. SAP, untuk obsesi, oke. SMS gateway-nya masih jalan, oke. Siakas. Siakas masih jalan ya dari BKD? Tidak, Pak. Sudah ada keterangannya kemarin. Sudah ya? Siakas tidak. Ada keterangannya, Pak, kemarin. Siakas tidak ya? Oke. Kita grounding. Siakas. Website BKD, oke. Informasi? Informasi itu dari pusat, Pak. Informasi pusat. Oh ya, instansi pusat. Sorry. Ini CAT juga pusat, Pak. Pusat ya, ada itu pusat, oke. Pendaftarannya juga pusat, Pak. Oh, pusat. 9 pusat ya. Ya. Nah, oke. Terus SAPK pusat, oke. Sistem wes ya. Wes itu ya? Wes ya, cukup ya? Sudah, Pak. Oke. Nggak ada lagi ketinggalan yang punya OPD, khususnya punya OPD tadi? Kalau dari rapat kemarin itu ada ini, Pak. Sekarang sudah tidak harusnya dikembangkan tahun 2022, tapi tidak jadi, Pak. Itu ada sistem informasi tata kearsipan. Itu kemarin, tapi tidak jadi dipakai karena mau ada Sri Kandi, jadi tidak jadi dikembangkan. Terus ini kita mau bersurat untuk pengembangan SMS Gateway tahun 2023. Nah, kemarin hasil tesnya kita nanti bersurat. Sing anu tagging apa SAP apa tagging location itu apa? Geotagging itu ada, Pak, kemarin sudah ditulis, Pak. Ya, nanti upgrade SAP berbasis geotagging itu tahun pembangunannya tahun ini, pengembangannya 2023. Nah, berarti tetap masuk dalam lingkup SAP aja ya. Oh iya. Ya, kan itu kan nggak perlu judul baru kan itu. Iya, Pak, siap. Sistemnya meskipun baru, tapi kan ada masalah. Sistemnya baru, tapi judulnya nggak usah baru. Judulnya tetap SAP, Pak. Iya, tetap SAP. Kan gitu. Oke, thank you, Mas Romansa. Oke, lanjut KBPP. Ini ada sistem informasi keluarga saja. Ini pusat, oke, pusat lewat ya.
SIGA pusat lewat, oke. KBPP pusat semua ini ya. KBPP ada? Ada data KBPP? Nah, KBPP ini Mas Adi ya? Ya, oke. Itu dari yang sudah ada ini, ya mohon teman-teman OPD bisa mendownload itu ya. Ada file aplikasi 2022 itu bisa download, dicek lagi kembali. Itu untuk yang instansi pusat ini memang kepakai semua ya dari Mas Adi. Halo. Ini ada Kampung KB, Simponi PPA, aplikasi BKWN ini pusat KB. Untuk SIGA itu sekarang ganti New SIGA, Pak. Wah, ganti jeneng tok lah. Iya. Ya itu sing jawab mantan KBPP gitu. Oke. Nah itu mantannya. Ya. Ya berapa Mas Ronsep mungkin bisa bantu juga itu ya. Jadi intinya kalau untuk yang pusat memang kami kami nggak akan SKK karena itu kan punya pusat ya. Tapi intinya kalau memang masih dipakai ya sudah kita pastikan aja biar masuk di arsitek itu nanti tetap. Oke, next. Oke, Mas Ros ya. Bisa turun KBPP pusat juga semua. Ini yang pihak ketiga website ya, website masih jalan ya. Oke. Terus kemudian dari Kominfo. Nah, Kominfo ada PPID, oke. Span lapor pusat, oke. E-office-nya kita masih pakai, oke. Terus Sitopo, oke. Ketik dia itu sudah down itu 72. Ya oke, nanti 72 saya cek lagi nanti down. Oke. BPS punya pusat, oke. Oke, si pajak. Oke. Si pajak itu sudah down. Ya, 74 down. Oke, si Bapu. Oke, masih. Oke, Sumatera. Ya, oke. Oke, lanjut. Terus website Indonesia, oke. GSW itu nggak perlu lagi, down aja, 79 down. GSW itu ada hanya sistem aja. Open data, oke. Satgas COVID, oke. RMS itu sudah nggak perlu lagi. Itu hanya tata kelola, down, oke. Terus next ke bawah MPP pada saat itu ini MPP ini dapatkan untuk saya cek lagi, oke. Next clipping koran digital, oke. Website CCTV, oke. Masiti Kabupaten model, oke. Nah, kependudukan siap pusat, BK pusat, kita pindah ke Capil ya. Ini pusat. Nah, terus Laperdi, ini masih ada Capil, Laperdi? Sudah tidak aktif, Mas Fahri. Sudah tidak aktif ya, sudah memang tidak aktif ya. Ya. Oke, terus websitenya oke, Pudak oke. Digital library, media arsip masih ya? Ini iya, masih aktif. Masih ya? Digunakan. Ya, oke. Nah, ini dashboard ya, Boy. Dashboard masih cuman tapi enggak semuanya ya. Sumber datanya semuanya ini masih sumber datanya ini Mas Fahri yang oke. Aplikasi pelaporan data kependudukan ini apa nih? Sebenarnya ini adalah pelaporan, cuman karena sumber datanya ini udah ditarik ke pusat, makanya rencana kita mau berubah di PABBD besok. Dirubah berarti bisa nanti akan dirubah. Oh, tapi jadi intinya gini, masih aktif ya nanti ya?
gitu loh. Masih aktif lah. Oh iya. Hanya perubahan Iya. pengambilan datanya saja kan gitu. Iya. Iya, iya. Oke, next. Ya, nggak masalah. Oke. Itu aja ya dari sampai tadi yang soal Telegram, terus apa tadi? Terus kemudian apa namanya? Dari Bapeda itu memang sudah ada serah terima pemindahan Dismendu? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada Mas Fahri, belum. Oh, cuma rencananya mau gitu. Iya, ha-ha. Yes, sinkronin saja kalau memang belum daripada termasuk Belum ada sinkronik, termasuk Nggih. Belum ada info. ya, belum ada. Oke. Kita nggak mau naruh kalau memang nggak ada nanti nggak karuan. Nggih, benar. Oke, Mas. Terima kasih. Lanjut website Dispora masih ada orangnya. Dispora. Parekraf Butpora kalau Oke, ya. ini Nah, ini sudah nggak digunakan lagi. berarti untuk 97 tidak ada karena sudah masuk ke Parekraf Butpora, ya kan? Ya. Ya, Oke. Kemudian ada pemuda siap itu nggak digunakan tapi masih aktif, bisa bisa diakses. Nggak ada dari yang bidang pemuda apa nggak digunakan lagi? nggak ada yang ngelola, soalnya rekanannya hilang gitu katanya. Yang ngurus. Loh, oke, rekan Hilaga masnya dalam arti gini Mas, bidangnya itu gimana? Bidangnya itu merasa masih bisa menggunakan atau gunakan ini hanya pemindahan penggabungan saja toh organisasinya. Nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa digunakan. Oh gitu. Oke. Gunakan. Oke. Gak apa, mending kayak gitu daripada nanti kami siapkan gini nanti mana? Jinkes Leo ini masih ada kah? Itu lebih baik dihapus saja ya Pak ya. Lebih baik. Gak ada masalah. Nanti kalau kami nggak masukkan, ini jelas tidak ada pengembangan nggak? Soalnya ini kan sudah masuk OSS Pak. Oh sudah masuk SS. Iya. Oke. Ini kan akhirnya jelas masuk SS ya. Oke. Tulis on. Iya. Masih ya. Oke. Sifat GT masih ya. Iya. Oke. GTIC ini apa? Nah itu dulu kan updatean GTIC diganti Sipatu, jadi GTIC. GTIC-nya drowning ya. Itu apa? Yang hardware itu loh Pak, masih ada hardware ini. Oh ini hardware. Oh Hardware yang ada di kios. Oh ini kios. Yoska. Oh Ya ini lupa. kios. Kios yang ada di mall, hotel itu ya. Oh Ya. kios ya. Oke ini kios. Note. Oke, websitenya masih ya aktif ya. Masih. Ini ada tambahan 2 yang belum masuk. Apa? Ini suratnya masih di Pak Kadis yang Kota Bandar sama Museum Sunan Giri itu. Apa itu nanti contohnya? Virtual tour itu. Apa? Virtual tour. Oh virtual tour. Virtual Ya. tour itu kan apa berdiri sendiri atau masuk ke website kan? Masuk ke website aja toh Mas. Berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Iya. Nanti ada updatean terus. Gitu. Kalau misalkan ada perubahan itu kan apa Kota Bandarnya mungkin mau diupdate view-nya. Iya. Kan gini Mas. Virtual tour itu mau diberikan sendiri atau dia bagian dari website atau bagian dari sepatu GT gitu? Enggak, berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Oke. Virtual tour untuk apa ini? Untuk bandar ya? Iya. Bandar. Virtual tour Museum Daerah Kabupaten Gresik. Oh iya. Terus? Virtual tour Kota Bandar Gresik. Jadi ada 2 virtual tour. Iya. Nah, oke. Nanti itu akan dapat alamat. Nanti kan gini Mas, itu kan ditaruh di Kominfo, ya toh. Nanti dikasih alamat resmi Gresik Cup, gitu ya. Nanti Ya. itu Ya. Selama ini yang
apa, museum kan nggak ikut itu servernya Kominfo. Soalnya kemarin minta apa resource kan katanya kebesaran itu. Oh gitu. Karena Iya. masih terlalu besar ya. Iya. Tapi paling nggak alamatnya, Mas. Oh ya. Ya, paling nggak alamatnya. Kalau memang kami nggak bisa karena terlalu besar dan terlalu memberatkan, ya minimal alamatnya nanti. Sehingga alamatnya biar alamat resmi, jangan sampai alamat tidak tersekap, gitu ya. Iya. Ya, berarti ada 2 itu, nanti ada tambahan dari Terus rencana ini ada perubahan juga, Pak. apa itu? Ini sudah saya list, apa nanti bisa saya kirimkan gitu? Ya, kirim aja ya. Kirim aja ke chat ini juga bisa, atau ke Mbak Seni ya, bisa. Oke. Oke, terima kasih. Ya, makasih Pak. Ya, terus lanjut, ini Dinas Kesehatan, ada Sikda, Dinas Kesehatan ya, Sikda ini jelas, oke. Lanjut. Komdat ini pusat, oke, saya nggak terlalu pusat ini. Lanjut, pusat 3, pihak ketiga ini website Dinkes saja. Lanjut ke bawah, terus kemudian ada apa lagi nih? Public Safety Center PSG, oke. Ada, terus SII, udah ya. Dinkes, ada yang hadir kah? Dinkes? Oke, Dinkes. Oke ya, skip ya. Oke, yang ada itu aja kami lagi masukkan. Terus kemudian ada Kaperindak. Ya, Pak. Ya, Pak Sri. Oke, Kaperindak ini ada apa tuh? Tadi ingin saya host agak naik sedikit. Nah, SIIKM ini masih aktif. Masih aktif. Oke, SKA Pusat, Pak. Masih aktif. Pusat. aktif. Oh, itu pusat ya? Iya, pusat. Yang ke atas, yang SIIKM itu ditaruh di mana, Mas? Di servernya sini, Pak, lokal. Kenapa? Masih butuh pengembangan lagi dari pihak ketiganya. Oh, enggak, itu hanya untuk adminnya lokal ya? Jadi adminnya lokal. Oh, jadi enggak untuk umum. Belum untuk umum. Iya, belum. Bisa masukkan. Oh ya. Oke, lanjut. Database usaha mikro ada. Itu sekarang sudah enggak aktif ya, Pak. 113 tidak aktif ya? Iya. Tidak aktif. Oke. Terus kemudian database UTTTP apa itu? Itu ini masih mau saya kembangkan lagi. Oh ya, nggak apa-apa. Dirubah. Ya. Iya. Oke, lanjut. Oke. Ke bawah, aplikasi reduksi pasar. Nggak aktif, Pak, karena ada perubahan di metode pembayaran QRIS-nya. Nah, tidak aktif itu nanti akan dikembangkan atau kemungkinan nanti akan dikembangkan. Oh, kalau dikembangkan ya tetap aja, Mas. Tetap aja. Iya, jadi tetap aja. Nanti kalau pas lagi sampai mengembangkan nggak ada di SK-nya ya, Bu? Iya kan? Iya, benar. Ya kan gitu. Ini kita SK-kan dalam arti teman-teman OPD pada saat akan memelihara, mengembangkan, itu ada dasarnya bahwa sudah ditetapkan oleh BPD. Gitu. Ya. Gitu ya. Jadi tetap ya. Lanjut. Terus kemudian sistem aplikasi dashboard koperasi ini masih aktif. Oke. Website Disco, oke ya, websitenya. Oke, makasih Mas. Sementara itu ya. Thank you. Oke, sekarang LH 118. LH. Halo LH. LH. Di LH. Oke, LH. LH nggak ada yang hadir. Oke, saya cek lagi. Hadir Pak Fahri. Oh, hadir. Ya, sip. Oke. Mau ngomong Pak Fahri tak emut ternyata. Ngomong Oke, ini ada double soalnya kita lihat ini. Jadi gini,
Ini si Pena masih jalan. Masih jalan, Pak. Oke. Si Mora masih ya, masih. Masih, Simora masih. Cuma sayangnya kok mandek cuma ikut tok gak nambah-nambah. Ada nambah, Pak. Cuma Nambah. kemarin kok nggak ditulis. Aplikasi. Bukan, maksudnya si Moranya kok gak nambah alat ya. Oh, sebenarnya ini masalahnya Pak, itu dulu kan uang pribadinya Pak Ya. Herman ketika Kadis itu. Nah, makanya ini ada juga yang rusak, makanya ada 3 ini rencananya cuma butuh itu aja sih, Pak. Koneksi ke internet. Oh, berarti koneksi ke internet kan dikasih modul MiFi kan juga bisa. Iya, makanya ini nanti koordinasi dengan Kominfo juga, ini nanti alatnya disiapkan, dilihat juga sensornya masih jalan apa enggak, Pak. Nah, kalau seandainya memang susah biar tidak memberatkan untuk usaha, ya didekatkan sama yang punya WiFi. Gitu aja. Ya. Jadi bisa ditempatkan di tempat-tempat yang memang ada WiFi-nya gitu. Oke. Ya. Simora lanjut ya. Oke, Dokling gimana? Dokling masih, Pak. Oke, Dokling. Oke. Websitenya oke. Terus website TPA emang ada? Website TPA itu ya websitenya itu LH itu, Pak. Jadi satu aja, satu. Ya. Berarti 1, 2, 2 kita hapus ya, ground ya. Grounding. Oke. Si lobster apa mana? Ya, lobster ini ya. Ini kok masih sama? jalan, Pak, ini lobster ini laporan bulanan semesteran perusahaan-perusahaan, Pak. Lah ya. UPL, tapi alamatnya tetap di B3 ya. Net itu. Iya. Ya, ini kan posisi bulan Juni kan pengadaan server, Pak, di LH. Nah, nanti mungkin dimigrasi ke sana biar nggak masuk ke alamatnya itu rekanan itu. Saja ini ada kan anggota Kominfo ya, Mas. Kalau saya tulis server. Iya, kadung, Pak. Oh, kadung. Ya, servernya dikirim taruh di Kominfo. Ya, nanti Kos-kosannya taruh di Kominfo aja. Ya, jadi dikirim aja ke Kominfo. Jadi biar dapat alamat publik kan. Ini lah IP publik. Ya, jadi publik. Itu nggak apa-apa, nanti sementara gitu nanti kedepannya kita gabungkan ke VPS kayak gitu ya. Iya. Kalau yang sekarang nggak apa-apa punyanya jenengan dulu di servernya, nanti dikirim ke ruang servernya Kominfo, nanti IP publiknya langsung turun di situ gitu. Oke ya. Oke, lanjut. Ini si Meta masih ya? Si Meta sistem monitoring evaluasi ya masih. Oke, terus Panwas LH? Panwas ini baru, Pak, ya masih jalan. Udah, itu aja ya? Masih ada apa ini, Pak, yang dulu itu ada sibling sistem informasi laboratorium. Ya, untuk laboratorium, Pak. Itu untuk tadi ke perusahaan-perusahaan. Dulu itu direkankan, masih ada di rekanan, terus kemudian nggak bisa diakses. Nah, ini rencananya tahun depan mau dibangun, Pak, untuk ini pelayanan publik untuk bagian laboratorium ini ternyata masih diperlukan. Mungkin tahun depan di peta rencana saya lihat masih sibling nggak ada, Pak. Di peta rencana, tapi di arsitekturnya ada. Di apa? Di arsitektur aplikasi? Di arsitektur nggak ada, Pak. Ini ada yang di arsitektur ini malah kayak AMDAL ini kalau bisa sih dirubah saja nanti namanya, kan namanya perencanaan, nanti dirubah aja namanya di situ. Mas, ini sibling nggak ada kalau di arsitektur aplikasi 139, Mas. Sibling itu ada di arsitektur aplikasi. Ada, masuk kok. Oh, ada. Ya, udah masuk gitu. Cuman di sini dia nggak ngomong web tapi mobile gitu. Oh iya. Nah, Oke, jadi sibling ini harus tetap masuk karena biar tahun depan berikutnya bisa diaktifkan lagi, Pak. Ya. Ada lagi, Pak, satu lagi, Pak. Aplikasi yang sudah terbangun tapi nggak masuk di arsitektur karena ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup juga ada mengharuskan itu. Ini sudah eksis, Pak. Namanya itu permohonan pertek atau rintek. Permohonan pertek. Rintek, iya.
garis miring Rintek ya, itu sudah ada Pak, tapi belum masuk di arsitektur, mungkin bisa Itu di apa? review masukkan. Ada singkatannya. Ada Pak, Pertek Rintek itu persetujuan teknis dan juga rincian teknis. Oh, ya, enggak maksudnya nama aplikasinya loh. BED singkat Siopo. Udah, ya itu langsung permohonan Pertek atau Rintek Oh, oke, namanya. oke. Mm-mm. Ini Tapi itu satu masuk satu dashboard, Pak. Jadi Doklin, si Pena Limba, Panwa, si Meta, si Lobster, si Mora itu masuk jadi satu dengan itu. dengan apa? B3.net itu. Oh, Jadi ketika buka B3.net itu ada 7 aplikasi masuk jadi satu itu. oh gitu ya. B3, B3 apa namanya? B3.net B3 apa ya? Gresik.net ya. Ya itu, Oh, ini masuk dari satu, beberapa masuk masing-masing gitu. Oke, ya, ya kayak Doklin, si Pena itu jadi satu di B3 itu, Pak. Jadi buka webnya itu langsung muncul 7 aplikasi itu. Iya, iya ya. Si Pena, Meta, Lobster masuk satu-satu ya. Oke. Iya. Oke. Nah itu mungkin yang belum masuk arsitektur mungkin bisa direview Pak Ya, permohonan. nanti kita akan review. Nah, nanti pada waktu review, tolong seluas-luasnya, sejujurnya, jelas-jelasnya nanti dijelaskan ya. Nanti kalau pas ada tim kami ke OPD. Ya. Oh iya, ya siap Pak. Nanti didemonstrasikan juga enggak apa-apa Pak. Ya nggak usah lah demo-demoan. Oke, thank you. Ya, lanjut. Ya, nanti di SK kan juga minta maaf Pak ini untuk permohonan. Kalau ini biar kami SK. Soalnya sudah eksis ini. Oke. Terima kasih Mas. Oh ya, sudah Pak. Sudah ya. Oke. Ya. Oke, lanjut. Kemudian ada apa namanya? Pendidikan ini siapa? Ada yang datang, Mas Arif? Saiki melok pajak. Apa? Ada. Guys, bukunya. Itu. Nah, yes. PPDB oke, masih ada PPDB untuk SD dan SMP. SIM Tendik ini masih ada nggak? Oh, pusat. Oke, lanjut pusat. 129 PD Seru oke, masih. Aplikasi penilaian sekolah masih ada nggak ya? Halo? Saya Angel ini. Website Dispendik oke. Saya ketiga Sipadu. Oh ini saya perizinan. Oke lanjut. Oke dinas pendidikan karena nggak ada manusianya saya skip ya. Oke Sipadu dinas modal masih. Ayo PTSP. Masih Pak, masih dipakai Pak, masih dipakai. Oke. So, OSS pusat. Terus lanjut LKPM pusat. Digital storage-nya itu baru masih ada ya? Masih Pak, masih aktif ya. Desa DPMP PTSB. Oke. SIM IMB ini pusat atau punya PTSB? Untuk SIM ini PTSB Pak. SIM IMB PTSB ya? Oke. Ya, PTSB. Oke. Bukan TPG itu ya? Bukan ya? Bukan Pak. Bukan ya? Okay. Beda aplikasi Pak. Ya. Terus GIS-nya masih, oke. Untuk webnya masih ada GIS. Ya, oke. Lanjut ke bawah. Perizinan online ini apa? Ini mau diganti sama Si Cantik Pak, yang kemarin dari Kementerian. Oh, namanya Si Cantik. Ya. Itu Si Cantik. Kalau Si Cantik itu kira-kira ngomongnya pusat atau kita ya? Dari pusat Pak, kalau Si Cantik ya. Tidak pusat. Karena kan cloud-nya sana kan, bukan pakai. Iya, dari sana. Ya. Oh ya, pusat nih. Dari 140 ganti Si Cantik, terus dari pusat ya. Oke. Ya, siap. 141 pengolahan data perizinan ini ada. Ya. Ini udah nggak aktif kayak Pak. Yang APDP nih, yang pakai website APDP itu. Iya. 141 ini. Iya, sudah tidak aktif lagi sekarang. Oh, gitu ya? Soalnya kemarin sempat kena hack kemarin, terus akhirnya datanya rusak. Oh, gitu. Iya. Oke, 141 kita ground ya. Kita aktif. Terus kemudian Sinopel. Sinopel masih Pak, masih aktif. Pusat ya?
kita? Bukan dari PTSP, Pak. Oh, PTSP. Oke. Iya. Oke. Ya udah, ada lagi mungkin? Enggak ya? Wes. Cukup, Pak. Enggak ada ya. Oh, itu website apa? MPP itu. Website MPP ya masih aktif, Pak. Alah ya. Berarti Ya. sedang samain ya website MPP ya. Ya, siap. Nggih. Nah, kan dulu Kominfo terus kan sampean saya itu nih MPP. Ya, siap, Pak. Terus ceklok. Antrian itu mana siapa akhirnya? Apa, Pak? Antrian MPP ya, apa bener siapa? Antrian itu dari PTSP, Pak, tapi pihak ketiga kemarin. Iya, kan berarti Iya. masuk ya. Ini kan belum ada. Masih, nggih. Antrian Ya, masih, Pak. Siap. masuk yang online itu kan? Ya. Iya, jadi satu sama online. Kan belum masuk ke sini tadi saya lihat. Iya, belum, Pak. Ada tambahan di yang antrian online itu. Nggih. Ya. Oke. Oke, makasih Mas. Oke, lanjut. Siap. Kanan, website Dinas Perikanan. Oke. Kemudian perpus. Ini ada ini slide, ini tetap ada. Oke. Lanjut. Ke bawah, Inggris Library masih. Sewa. Website perpusif. Oke. Oke. Dinas Perhubungan, ini katanya dokumen. Dinas Perhubungan ada? Ya Pak, ada Pak. Oke. Angkot ya apa iki ceritanya? Oke, masih aktif Pak, angkot. Oke, angkot masih. Terus kemudian next ke bawah. SIM parkir. SIM parkir, oke. Ini dipakai untuk internal ini Pak. Ya internal nggak apa? Ya internal ya. Masih. Masih ya. Terus database sarana dan prasarana. Apil Pak, masih aktif. Masih aktif ya? Itu kok mobile Mas? Emang mobile, nggak web? Dipakai internal juga ini Pak. Iya, tapi anunya web ya, bukan mobile ya. Coba host naikkan dikit ya, lagi. Tolong. Naikkan dua. Naikkan dikit. Angkot itu web, oke. Di parkir itu web atau mobile? Web toh? Web. Web ya? Iya Pak. Oke. 148 web ya. Web. Terus kemudian 149 ini database web juga ya? Web, oke. Masih ada, oke. Terus website di sub, ya? Yang website OPD Pak. Ya, oke. Siap. Terus kemudian SIM angkutan penyeberangan. Oke. Terkait informasi penumpang penyeberangan di Zimbabwe. Itu punyanya di sub sendiri? Ya, dipakai internal Pak. Oh, internal. Ya. Sebentar, saya cek dulu. Oh. Pak. Oh gitu. Oke. Ini kok alamatnya ASDP di subgresik.com. Masih di luar ya? Dan untuk alamatnya nanti saya tanyakan lagi ke bidangnya gitu. Oh gitu. Ini kok masih iya. Apa ya? Alamat luar ya. Oke. Baik, makasih Mas. Di sub itu ya, nggak ada lagi? Terus untuk konfirmasi nanti saya sampaikan ke siapa ini Pak? Mbak Seni. Oh begitu. Nah, ya, siap, ada kan nomornya. Nah, ini Mas, sorry. ATCS-mu ya, Bu? Oh, nggak kono. Saya Arif, Pak. Mas Arinya. Oh, Mas Arif ya. Yes, Mas Arifnya. Arif, Ya, Pak. ini, Mas Arif, aku mau tanya. ATCS-nya, ini kan belum ada. Oke, tahun ini anggarannya ada untuk pengembangan, Pak. 1 unit. Lagi, maksudnya berarti ATCS-nya harusnya kan ada. Gitu. Nah, belum pelaksanaan ini, Pak. Kan ada sistemnya di sana. Gitu. Iya, Nah, itu. Makanya itu kan harus ada kan harus muncul gitu. Saya munculkan lagi biar nanti kalau pengembangan ATCS itu enggak ada dasarnya gitu ya. Oke. Siap. Oke. Baik, makasih. Next ini ada dari Cipta Karya. Ini Goplong dulu dari PU pindah ke Cipta Karya ya. Goplong masih ada. Cipta Karya? Cipta Karya? Nggak ada. Oke, lanjut. Siprek itu
Dulu PU, terus sekarang ke Cipta Karya ya, pindah. Betul nggak? PU ada nggak? PU sama Cipta Karya? Mungkin gara-gara pindah-pindahnya bingung. PU, Cipta Karya? Oke, lanjut. Yes. Terus Sipreng, memaku sip, oke. Sikap RTLH, oke. Ya, lanjut ke bawah. Sikap RTLH, oke. Kemudian Morse, oke. Lanjut. Morse RTLH, oke. 157, websitenya oke. 158, apa? Simpel ini apa? Pelaporan. Oh iya, kayaknya masih ada. Oke, lanjut. 159, apa ini? 159 ini apa? Oke, saya lanjutkan aja, mungkin keliru 160 Goputar itu PU masih oke. Apalan masih oke. Surat PU punya surat ya, oke. Cijapki oke. Pusat ya, lanjut. Bina Marga, oke, ada pihak ketiga ya, oke, lanjut. Website DPUTR, oke. Database, oke. PU, Perkim, oke. Nah sekarang PMD. Iya, PMD. Nah, PMD, Mas. Siskedes ini Aktif, Pak. Siskedes sama website itu sudah aktif. Oke. Prodeskel pusat, Iya. cuman itu aja ya, 3 ya. Sama ada lagi tapi Apa di ya? bawah. Apa? Nomor urutnya enggak apa namanya? Kayak Appdeskel itu di listnya di daftarnya itu ada di bawah. Oh, gitu. Iya. Nomor berapa ya? Appdeskel kan udah. Nomor 198, mulai 198. Loh, yang pakai apa ini, Mas? Arsitektur atau apa? Nomor 198. 198 di file mana? Aplikasi 2022. Iya, yang dikirim tadi ini. Oh, nah ini 198. Mana? 198 ini A198 ya? Website Kecamatan Bunga. 198 Appdeskel. Sodesi manis. Oh, nggak ada. Mana ya? 198. Iya. Coba oh ya, Appdeskel. Ya, sorry. Appdeskel. A198. Ya, oke. Terus manis. Ya, itu. Oke. Itu aja BPJS. ya? Iya, sama sampai di DC. Sama ke bawahnya BPJS itu aja ya? Sama Omspan. Iya. Iya. Omspan ini punya pusat semua ya? Iya, pusat. Ada Sipakti sama di DC pusat semua. Yang punyanya PMD cuman PMDC website. Ya, website sama Siskedes itu desktop. Ya, desktop. Terus Tapi Prodeskel itu pusat. instansi pusat. Pusat kan? Iya. Iya. Nah, kan sampai nggak mengembangkan sendiri. Iya. Nggak kan gitu. Berarti hanya website saja ya? Website. Oke. Baik. Terima kasih Mas. Kita kembali ke atas lagi. Bos, naik lagi satu berapa tadi? Oh, turun lagi, turun. Pelan. Terus. Up. Nah, terus. Oke. Up. Nah, oke. Oke, PMD untuk yang sendiri itu hanya website saja, lainnya pusat. Lanjut. Dinas Pertanian.
Dinas Pertanian ada pertanian? Ada Pak. Oke, Dinas Pertanian tadi ada juga pertanyaan. Sebentar. Untuk pertama ini website Agribis Network ini Itu website itu Pak, Dinas. oh alah. Itu website Dinas. Oh, jenenge kok apik ngono Agribis Network Pak. Sudah dari template-nya sana Pak. Oh iya lah, iya. Iya. Oke. SIPDS ini pusat semua. ya. Terus Oke. ada tambahan yang saya kirim lewat chat Ya. ke Pak Fahri. Oke. Kalau tambahannya berarti yang soal ini ya. Apa pelaporan PMK ini ya? Iya. Apa itu namanya? Itu kan saya bikin form terus saya cantumkan ke website dinas gitu aja. Cuma nanti dari pelaporan itu ngirim notifikasi ke petugas kesehatannya supaya bertindak langsung ke peternaknya gitu aja Pak. Cuma fitur untuk notifikasinya itu kita ada langganan. Nah, maksudnya kira-kira ini perlu dipisah atau cukup sebenarnya nempel ke web aja? Sebagai Cukup nempel saja Pak. Nah, berarti kan nggak perlu didaftarkan sendiri gitu Mas. Iya. Karena kalau daftar sendiri itu nanti kesannya itu nanti kalau ada pengembangan atau apa ini kan sebenarnya kan dadakan kan, gitu. Kondisional kan. Iya Pak. Kondisional. Kalau tahun depan kalau nggak ada masalah ini kan saya rasa kan nggak muncul ya. Iya Pak. Karena ini kan ini aja karena ada wabah ini. Iya. Terus kemudian ada laporan pertanaman dan produksi tanaman dengan palawija webnya ini. Iya. Ini apa? Report ya? Iya, report. Cuma kan sudah ada aplikasi yang tadi CPDPS itu sama Pak. Oh langsung tadi ini di grounding. Iya. Tapi nggak ada ya di sini sudah nggak ada ya di file ini sudah nggak ada ya? Di file itu ada file tambahan lagi cuma aplikasi dari pusat aja Pak. Oh pusat. Iya. Jadi SI mana tadi? Dinas Pertanian ini naik lagi Pak. Turun harus naik. Oh ini SIPDS Bapeten. Ini sudah masuk ya? Sudah masuk sehingga itu punya pusat. Oke. Jadi clear Mas, sudah clear ini ya yang dari Dinas Pertanian. Oke. Clear aja ya. Oke. Ya. Thank you. Oke, sama-sama Pak. Terus kemudian untuk Satpol ada ini webnya saja. Terus kemudian Dinsos, CNG itu pusat, oke. Website Dinsos. Oh, no. Website Dinsos. Dinsos. Halo. Ya. Pak, website Dinsos kan ada? Jadi ono. Ini ono. Ono alamatnya, tapi gak bisa dibuka. Iya. Tapi nek diarani gak ono ngono ya protes sing duwe jarene. Masalahnya ini ada enggak ini? Nah, ini saya cek ini masih posisi anu aja, apa? Kosongan, masih hosting kosongan. Iya. Tapi tahun ini ada ya? Tahun ini ada ya? Mestinya diisi. Oke. Pak, oleh no. Oke. Enggak apa-apa. Nanti biar ada apa? Dasar untuk pengembangannya. Oke. Dinas sosial cuma ini aja, nggak ada lain, sama CNG ya? CNG ya punya sama pusat ya? CNG, terus sama satunya lagi aplikasinya sebelahnya SCNG itu apa namanya? SLRT, tapi ya pusat semua. Tadi satu kan SLRT. Iya. Oke. Ya. Cukup itu. Oke. Cukup itu aja nanti kalau nambah lah ya laporan. Ya, nanti dari KS-nya kan sudah tak tarik. Oke. Baik, lanjut Disnaker. Nah, Mas Hendri, Disnaker masih kerja. Oke. Cisco KTKLN Pusat. Website tenaga kerja. Website tenaga kerja. Mas, ini yang Cisco KTKNL. Iya. Itu milik pusat, Mas. Iya, 178 pusat memang. Iya. Betul. 179 ini loh. Kok pusat ya? Iya. Oh iya. Kok itu pusat ya Mas ya?
Tolong Mas diperbaiki Mas. Nah ya, itu punya UPD toh? Iya, Oke. Terus cuma itu toh? Nggak ada lagi? Iya, udah, nggak usah banyak-banyak Mas Fahri. Sementara itu saja, nanti pengembangannya ada untuk laporan HI, tapi internal aja itu terkait pelaporan hubungan industrial. Tapi ada aplikasinya? Enggak, maksudnya gini Mas. Tahun ini dibangun. Lah ya, tahun ini dibangun, disebutkan aja, diusulkan biar kami masukkan ke SK-nya sekalian gitu loh. Siap. Ya. Nanti saya kirim filenya, nggih. Ya, oke, ke Mbak Seri ya. Oke. Siap. Sehingga clear. Siap. Terus, oke, thank you. Kemudian untuk Kesbang ada si Ormas. Kesbang. Apa ini si Ormas? Kesbang. Sudah tadi. Terus website Kesbang Pol. Kesbang Pol, coba sih. Kesbang Pol, ada nggak? Kesbang Pol. Oke, Kesbang Pol saya hold dulu. Saya pada jelasin. Kesbangnya ada sih ini. Oh, webnya ada, oke. Webnya ada. Oke, next. RUD Indonesia. Ini pendaftaran online ya, masih aktif. Simaris oke. BPJS pusat, Inasis Bisnis pusat, Sirana pusat, oke. Simada. Ini di lokalnya. Oke. Simblu ada. D. Pusat, ya lanjut ke bawah. RSUD hadir. Pusat. Nah ini Promedika, oke. Masih di dalam. Fox Pro, RS, oke. Lanjut ke bawah. Oke, sebentar, agak naik dikit. Oke, 193, oke. Oke, sekarang yang turun lagi kecamatan nih kayaknya. Nah, kecamatan Benjeng. Benjeng itu sudah ada webnya ya? Benjeng? Benjeng. Oh, ada. Oke, Benjeng ada. Terus bunga. Jadi gini, teman-teman yang kecamatan ini Nyun Sewu nanti itu sudah kita siapkan karena ini satu rangkaian dengan sistem informasi desa. Desanya kita siapkan semua web yang ada plus kecamatan. Nah, kecamatannya ini menggunakan OpenDK. Nah, OpenDK ini sudah kita siapkan sudah di tahun ini, sehingga ya nanti kita cek lagi lah apa dari kami yang menyediakan dari Kominfo nanti. Oke. Untuk Cermi ini saya mau tanya ini aplikasi pelayanan Cermi terpadu ini apa ya? Sudah tidak aktif, Pak Hari. Hanya aja kan webnya saja toh Cermi. Iya. Nah nanti ini oke, karena nanti di semua kecamatan akan kita bangunkan itu ya. Jadi mungkin di tahun ini kita akan beralih semua ke OpenDK. Oke, kita akan beralih semua ke OpenDK, di mana di OpenDK itu semua data dari SID, Sistem Informasi Desa itu akan secara otomatis terrekap di kecamatan. Itu Pak. Ya, nanti untuk teman-teman di kecamatan. Oke, dari mana? Kecamatan Benjeng. Oke, siap. Jadi untuk tahun ini websitenya sementara tetap ada. Terus tahun depan
websitenya bisa dihapus ya, diganti yang dari Diskominfo yang SID itu ya Pak? Ya, jadi kayaknya di tahun ini sih sudah mulai nanti Mas. Jadi tahun ini kan sudah dibuatkan semua, gitu. Tinggal nanti dari teman-teman bidang TI ini akan sekalian habis SID-nya kita selesai, kemudian baru kita ngomongin ke OpenDK. Nah, OpenDK-nya sudah dibuatkan sistemnya, tinggal nanti mungkin tinggal cara pengisiannya aja, gitu ya. Cara pengisian aja dan beberapa fitur seperti statistik dan sebagainya itu nanti ada yang otomatis merekap dari SID di kecamatan tersebut, gitu. Gitu Mas. Iya Pak. Soalnya nanti ada kaitannya dengan yang di aset. Websitenya kan tercatat sebagai aset berwujud. Oh, sudah masuk ya? Dan nilainya. Nah itu apakah dihapus tahun ini atau nunggu 2023? 2023 aja dihapusnya Mas. Nanti diajukan itu karena adanya perubahan kebijakan kan bisa aja kan masalah. Itu. Nanti kita koordinasi lah sama bidang aset. Saya juga belum begitu memahami cara penghapusannya seperti apa. Itu kan pasti ada beberapa alasan ya. Bisa karena perubahan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru atau perubahan kebijakan atau ada aplikasi pusat yang menggantikan aplikasi daerah ya, kayak aplikasi yang dulu kita kembangkan karena ada aplikasi pusat, akhirnya aplikasi yang kita kembangkan kita grounding. Nah itu mungkin seperti itu nanti kita kondisikan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Ya, untuk catatan dari kecamatan seperti itu nanti semuanya sama sesuai dengan yang sudah direncanakan di Dinas Kominfo. Baik, Mas, turun lagi. Ya, oke. Ini kecamatan semua, terus naik turun ke bawah. Oke. Tadi Abdeskel, Simani sudah, oke. Mas Pan sudah, oke. Nah, ini ada Sipades, ini pusat-pusat, oke. Lainnya kecamatan, oke. Jadi kecamatan nanti sama semua akan jadi satu di OpenDK. Nanti akan kami masukkan websitenya kecamatan, meskipun nanti yang mengerjakan Kominfo nanti yang mulai pengembangannya sampai pemeliharaannya. Jadi kecamatan tinggal menggunakan saja OpenDK tersebut. Baik, itu mungkin kalau ada tambahan dari teman-teman di OPD dari tadi yang sudah kami paparkan, kami listkan. Nah nanti tolong ya bisa menghubungi Mbak Seni ya, ke HP-nya Mbak Seni, bisa melalui grupnya TIK atau grupnya kolaborasi, itu ada kolaborasi SPBE. Okay. Nah, segera ya, tolong biar kami segera akan mengkondisikan lagi data yang ada, mengkoreksi lagi dan mengkoreksikan lebih dalam lagi. Karena kami ingin tahun ini baik yang sedang dikembangkan atau mau diimplementasikan tahun ini dan yang sudah itu bisa ter-SK-kan, karena SK ini akan setiap tahun akan berubah ya sesuai dengan data yang masuk. Karena gini, tahun depan jadi SK kan kita ada SK arsitektur dan peta rencana. Itu kalau bisa sih memang kita tidak sering berubah. Nah, nanti SK yang aplikasi ini akan dipastikan pasti berubah setiap tahun sesuai dengan aplikasi apa yang terbaru akan masuk sehingga punya atau yang akan dikembangkan itu punya dasar hukum untuk suatu saat nanti yang dikembangkan, dipelihara itu ada dasarnya. Itu ya, baik teman-teman. Ada pertanyaan kah? Sebelum saya tutup. Pak Fahri, mau izin bertanya. Dari Kecamatan Bunga, Pak. Ya, monggo. Untuk yang pertama ini mau memastikan apakah untuk subdomain dari kecamatan ini nanti apakah dinonaktifkan atau gimana ya?
Itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk aplikasi OpenDK ini. Untuk aplikasi OpenDK ini apakah kita dari kecamatan bisa membuat atau menyusun postingan seperti kayak informasi sakit atau informasi hasil SKM gitu per kecamatan. Seperti itu Pak Fahri. Terima kasih. Terima kasih Mas. Dari Kecamatan Bunga. Jadi subdomainnya tetap. Nanti akan tetap pakai subdomain yang ada. Nanti diatur oleh teman-teman bidang TI. Ya, akan dibantu oleh bidang TI. Juga sama OpenDK-nya akan disiapkan oleh TI. Nah, jangan khawatir pada saat OpenDK ini jalan, kecamatan bisa menambahkan menu-menu karena ini adalah CMS ya. Jadi CMS sehingga apa namanya content management system, sehingga kalau tinggal menambahkan menu-menu yang ada sesuai dengan apa yang diinginkan seperti transparansi anggaran tadi ya, sakit dan sebagainya, itu bisa sangat memungkinkan. Itu jangan khawatir bahwa di OpenDK tidak fix menu yang ada, tapi bisa ditambahkan. Dan itu tidak perlu coding, tinggal ada di halaman adminnya. Itu ya, jadi seperti itu. Tidak perlu ada kekhawatiran dari OpenDK, justru malah nanti layanan-layanan ini nanti ada layanan mandiri, saya akan nonton nanti seperti apa. Dan jelas di SID, Informasi Desa itu ada layanan mandiri, mulai pembuatan surat keterangan, tapi yang memang desa yang mengeluarkan. Nanti kalau memang kecamatan itu harusnya yaitu proses bisnisnya itu yang pegang adalah pemerintah, ya bagian pemerintah. Nah lewat si pelanduk itu, makanya si pelanduk itu kalau mau jalan ya monggo, jangan setengah-setengah. Kalau nggak jadi ya nggak jadi sekalian aja. Nanti biar kita coba apakah diatasi lewat OpenDK atau gimana nanti. Itu yang sampai saat ini mungkin masih ada kendala. Itu ya dari dari Bunga kami sampaikan tadi, subdomain tetap nanti OpenDK kita siapkan dan bisa editable atau penambahan sheet-nya mudah kok gitu karena ini CMS. Baik, ada lainnya mungkin? Ada? Oke. Baik, terima kasih atas kehadirannya teman-teman di OPD ya pada hari ini untuk finalisasi data. Meskipun ngomong finalisasi ternyata ada revisi, tidak ada masalah. Justru ini adalah kami sangat berterima kasih atas kontribusinya, karena kami harapkan dari SK yang ada ini ada bagian istilahnya bagian dari administrasi di pemerintah Kabupaten Gresik, khususnya untuk dalam rangka pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan aplikasi yang kita miliki, yang kita kembangkan di OPD. Ya, kami harap kerjasamanya berikutnya lagi nanti pada saat arsitektur SPBE sudah dimulai review, maka ini akan jadi bahan kami untuk kami sampaikan ke konsultan, dan nanti konsultan akan turun ke OPD, dan kami harap OPD untuk membantu konsultan dan tim kami memberikan data yang sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, sehingga apa yang ada di dalam arsitektur SPBE itu memang real yang ada di OPD. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf jika data yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fahri. Terima kasih Prof Fahri. Terima kasih. Sama juga Profnya. S3 gitu. Untuk ya. Karena ngopi. Ayo. Wis mari sip. Wayahe ngopi. Ayo.